Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas final project mata kuliah pemrograman jaringan dengan judul analisis tingkat keamanan WiFi untuk meminimalkan kejahatan dunia maya, yang beranggotakan Fresia Chandra Devani, NPM 180810109, dan Dwi Karita Mas Pangkat, NPM 18081010064. Ini adalah jurnal referensi kami yang memiliki judul WiFi Security Level Analysis for Minimizing Cybercrime. Penelitian pada jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis dan menguji keamanan jaringan WiFi yang terdapat pada lokasi pelayanan publik di Yogyakarta. Metode yang digunakan pada penelitian jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari 5 langkah utama, yaitu studi literatur, kriteria masalah WiFi, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis. Permasalahan pada jurnal ini mengangkat permasalahan yaitu menguji keamanan jaringan WiFi di lokasi tertentu, yaitu di Yogyakarta. Dengan diketahuinya tingkat keamanan WiFi, aktivitas kejahatan dunia maya yang terjadi dapat dicegah dan diminimalisir. Seperti yang kita tahu bahwasanya untuk saat ini terdapat banyak layanan komersil seperti WiFi hotspot, ISP, warnet, kampus, dan perkantoran yang menggunakan jaringan WiFi. Namun sangat sedikit yang memperhatikan keamanan komunikasi pada jaringan WiFi tersebut, sehingga membuat para hacker tertarik dengan kemampuan mengeksplorasi aktivitas yang ada pada jaringan WiFi. Oleh karena itu diperlukan penelitian atau pengujian di lokasi tertentu untuk melihat tingkat keamanan jaringan WiFi yang digunakan. Metodologi yang pertama yaitu studi literatur, di mana pada studi literatur ini yaitu mempelajari dan memahami teori-teori dari konsep dasar jaringan komputer, WiFi, intersepsi jaringan komunikasi, keamanan jaringan, dan kejahatan dunia maya. Pada studi literatur ini kita mempelajari apa saja sih tentang jaringan komputer, WiFi, dan keamanan pada jaringan WiFi. Begitu juga pada apa saja kejahatan dunia maya dan cara kerja dari kejahatan tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi di sini adalah identifikasi kriteria keamanan dari jaringan WiFi dan jenis-jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan melalui jaringan WiFi. Selanjutnya adalah instrumen penelitian, yaitu di mana menentukan target pengujian keamanan WiFi dan juga kebutuhan tools yang akan digunakan, baik dari segi hardware maupun softwarenya. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data di sini kita melakukan melalui metode observasi secara langsung dan mencari bahan literatur. Yang terakhir adalah analisis, yaitu menemukan setiap titik kerentanan dari keamanan sistem jaringan nirkabel atau WiFi yang dipasang di lokasi tertentu sebagai bahan uji, dan menguji dengan kejahatan dunia maya yang sudah diidentifikasi terlebih dahulu. Kriteria keamanan memasuki WiFi. Di sini kami mengidentifikasi terdapat 3 kriteria keamanan untuk menggunakan WiFi, yaitu yang pertama ada wireless key, yang kedua open, dan yang ketiga web authentication login. Wireless key yaitu menggunakan kunci sandi seperti pada umumnya. Untuk yang open tidak memiliki kunci sandi sama sekali, dan untuk web authentication login kita diharuskan login terlebih dahulu pada sebuah web. MITM, Man in the Middle, ini adalah serangan yang akan dilakukan untuk menguji pada keamanan WiFi, di mana penyerang atau attacker menjadi perantara antara korban dan internet. Jadi yang sebelumnya jalur akses ke internet dari korban langsung menuju ke internet, dengan MITM korban harus melewati attacker dulu sebelum sampai ke internet, sehingga semua data-data yang diakses oleh korban dapat terbaca di attacker atau penyerang. Serangan MITM ini cukup berbahaya bagi data-data pribadi
dari korban karena dapat dicuri dan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga serangan MITM ini harus cukup untuk diwaspadai. Pada pengujian ini terdapat 3 jenis serangan, yaitu sniffing, DNS spoofing, dan hijacking. Sniffing sendiri adalah penyadapan yang dilakukan untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Pada sniffing pula dapat dilakukan pengubahan data yang dikirim oleh korban sebelum sampai pada tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya adalah DNS spoofing, yaitu mengambil alih server DNS pengunjung dengan memasukkan alamat IP dari sebuah domain sehingga peretas dapat mengarahkan pengguna ke server DNS yang lain. Di sini pada DNS spoofing dapat juga kita alihkan dari sebuah domain ke alamat IP lokal milik kita, dan juga dapat kita alihkan ke domain yang lain. Selanjutnya adalah hijacking, yaitu kegiatannya berusaha untuk memasuki atau menyelinap ke dalam sistem melalui sistem operasional yang lainnya. Salah satu contohnya adalah seperti mengambil alih sebuah akun dari sang pemilik tanpa mengetahui username dan passwordnya. Tools yang digunakan pada pengujian diantaranya adalah Chain Enable yang hanya tersedia pada sistem operasi Windows. Chain Enable adalah program recovery password sekaligus pengendus jaringan dari Massimiliano Montoro. Chain Enable dapat digunakan untuk mencuri password dan DNS spoofing, dan juga dapat melihat transmisi dari paket-paket data yang melintasi jaringan. Tools selanjutnya adalah Ethercat yang tersedia pada sistem operasi Linux dan juga Windows. Ethercat sendiri adalah tools paket sniffer yang dipergunakan untuk menganalisa protokol jaringan dan mengaudit keamanan jaringan. Ethercat memiliki kemampuan untuk memblokir lalu lintas pada jaringan LAN, yaitu dapat melakukan kill access, yang dapat juga melakukan pencurian password, DNS spoofing, dan melakukan penyadapan AKT. Ethercat juga dapat digunakan untuk memilih target yang akan dilakukan sniffing dan kejahatan MITM lainnya. Selanjutnya adalah Wireshark yang tersedia pada sistem operasi Windows dan Linux. Wireshark adalah aplikasi capture paket data berbasis open source yang berguna untuk memindai dan menangkap trafik data pada jaringan internet. Penggunaan Wireshark cukup mudah, apalagi digunakan untuk menganalisa isi dari paket data yang melewati pada jaringan yang akan kita capture. Terus yang terakhir adalah cookie editor web yang tersedia pada Windows dan Linux. Untuk menggunakan cookie editor web ini, kita wajib memiliki web browser karena cookie editor adalah sebuah ekstensi dari browser. Cookie editor ini memiliki fungsi dapat untuk membuat atau mengubah cookie, bahkan bisa menghapus cookie dari sebuah web. Dengan cookie editor kita dapat menggunakan cookie yang sudah kita dapatkan pada proses sniffing, seperti pengambilan alih akun milik orang lain yang sudah kita targetkan. Demo atau simulasi program. Di sini saya mensimulasikan menggunakan dua sistem operasi, yang pertama menggunakan Windows dan yang kedua saya menggunakan sistem operasi Linux, yang akan tampil pada berikut ini. Langsung saja kita lakukan pengujian. Yang pertama yaitu melakukan sniffing pada jaringan. Di sini kami menggunakan tools Chain Enable. Pertama, kita pastikan sniffer sudah aktif. Kemudian kita lakukan scan MAC address yang terhubung. Di sini targetnya adalah semua host. Jika scanning sudah selesai, kita masuk menu ke APR. Pada menu APR ini kita memilih target mana yang akan kita sniffing.
Di sini saya memilih IP 105 untuk target yang pertama dan IP 2 yaitu IP gateway sebagai target yang kedua. Langsung saja kita aktifkan APR-nya. Jika status IP address ini sudah berganti menjadi poisoning, maka APR sudah aktif. Dan jika status pada bagian yang di bawah ini berganti menjadi hijau, maka dia sudah melakukan sniffing atau dapat dikatakan berhasil. Pada tools chain enable juga terdapat menu password, di mana di sini kita dapat menggali password dan ID yang digunakan pada laptop target. Salah satunya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah username admin dengan password yang dienkripsi pada HTTP server 192.168.1.1. Nah, sniffing ini dapat dikatakan berhasil karena bisa mengambil data pribadi atau data akses dari laptop target. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang kedua, yaitu DNS spoofing. Untuk langkah-langkahnya hampir mirip dengan sniffing, yaitu kita nyalakan sniffer terlebih dahulu, kemudian kita scan MAC address-nya. Setelah scan MAC address selesai, kita akan masuk ke menu APR. Dalam menu APR kita menambahkan target terlebih dahulu. Setelah target ditambahkan, kita akan membuat APR DNS-nya. Sini saya memasukkan yang akan saya arahkan ke detik.com. Klik oke. Langsung kita nyalakan APR-nya. Kita tinggal tunggu untuk yang mengakses bola.net. Nah, di sini respons buffernya berubah menjadi 4. Jadi di sini sudah ada yang mengakses bola.net dan dia tidak bisa masuk ke alamat bola.net yang dialihkan ke IP 203.190.242.211. Berarti dapat dikatakan DNS spoofingnya berhasil pada jaringan ini. Ya, dari tampilan ini respons spoofing berubah menjadi nilai 15, di mana terdapat 15 kali respon dari spoofing, sehingga dapat dinyatakan DNS spoofing ini dapat berjalan dengan baik. Ini adalah tampilan dari website yang saya lakukan DNS spoofing, yaitu www.bola.net yang saya arahkan ke detik.com. Kenapa di sini menyatakan web connection is not secure? Karena web dari detik.com memiliki sertifikat verifikasi, sehingga di sini memunculkan error code yaitu SSL error bad certification domain. Spoofingnya tetap berjalan, akan tetapi tidak bisa mengakses dari detik.com. Pada pengujian yang ketiga, kita akan melakukan hijacking. Hijacking yang akan kami gunakan adalah session hijacking menggunakan cookie. Sama Pak, seperti proses sniffing, kita akan melakukan sniffing terlebih dahulu. Target yang akan kami gunakan tetap sama, yaitu IP 105 dan 2. Langsung saja kita nyalakan. Untuk melakukan hijacking, kita membutuhkan
tools bantuan yaitu Wireshark untuk menganalisa paket apa saja yang berlalu lalang melewati jaringan ini. Di sini kita menggunakan WiFi yang akan kita capture. Kita tunggu untuk beberapa saat agar ada paket data yang dapat kita analisa. Mungkin sudah jasa cukup, kita stop capturingnya, kemudian kita cari cookie-nya. Di sini kita akan menganalisa di mana letak cookie. Biasanya terdapat pada start, yaitu untuk pertama kali login setelah metode push. Di sini kita menemukan cookie, kita copy ke dalam teks dan kita pindahkan terlebih dahulu ke Notepad atau teks editor lainnya. Di sini destinasi yang dituju adalah IP 192.168.1.1. Maka kita akan mengunjungi IP tersebut juga. Sini kita bisa langsung masuk ke start.html. Sesuai pada yang ada di info pada Wireshark. Di sini kita akan membutuhkan cookie manager. Di sini kita akan menambahkan cookie. Kita klik new. Untuk tes cookie sudah terdapat, maka kita tinggal memasukkan yang SID. Kita masukkan nama SID dan cookie value-nya kita ambil dari sini yang sudah kita pastekan tadi, dan kita simpan. Tinggal kita refresh web ini, maka kita sudah bisa memasuki website tanpa melakukan login. Di sini session hijacking dapat dinyatakan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan sistem operasi Linux. Pengujian yang pertama adalah melakukan sniffing. Tools yang akan digunakan yaitu Ethercap. Sebelum menggunakan Ethercap, kita akan mengkonfigurasi Ethercap terlebih dahulu. Itu dengan cara mengubah file konfigurasi dari Ethercap. Di sini kita akan mengubah privilege dari AC_UID menjadi 0, yang asalnya nobody menjadi root, dan juga mengganti AC_GID bernilai 0 agar menjadi root. Selanjutnya kita membuka IP tables dari Linuxnya dengan cara menghapus tanda pagar dan langsung kita save. Selanjutnya kita akan membuka IP forwardnya yang asalnya bernilai 0 menjadi bernilai 1. Jika sudah kita rubah, kita simpan. Langsung kita buka Ethercap-nya. Kita pilih interface-nya,
kita pilih WLAN karena kita memakai WiFi dan kita save. Sini kita buka hostlistnya dan kita lakukan scan hostnya. Nah, sudah keluar hostnya, kita pilih IP 107 sebagai target yang pertama dan IP 2 yaitu IP dari gateway kita pilih menjadi target 2. Setelah terpilih, kita lakukan MITM yaitu ARP poisoning. Kita klik OK dan kita lihat connectionnya. Nah, di sini sudah terlihat komunikasi data yang terjadi dari IP 192.168.107. Dan di sini juga nanti kita dapat mengetahui username ataupun password yang dimasukkan pada perangkat dengan IP address 192.168.0.107. Nah, seperti ini. Ada yang login pada IP 192.168.1.1 port 80, username-nya admin, passwordnya dienkripsi seperti ini. Sini dapat dinyatakan sniffing-nya berjalan dan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian DNS spoofing masih menggunakan tools Ethercap. Sebelumnya kita akan membuat DNS-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke file ether.dns. Di sini saya sudah membuat situs www.bolat.net yang saya arahkan ke IP 103.49.221.211. Ini adalah IP dari www.detik.com. Jika kita sudah membuat DNS-nya, kita simpan lalu kita keluar. Selanjutnya kita langsung mengaktifkan Ethercap-nya. Kita menggunakan WLAN 0. Kita buka hostlistnya dan kita scanning hostnya. Masih sama seperti sniffing, yaitu kita memilih target 107 untuk target ke-1 dan 2 untuk target 2, itu gateway-nya. Selanjutnya kita masuk ke menu plugin, manage plugin. Di sini kita aktifkan DNS spoofing-nya. Kemudian kita aktifkan MITM menunya, yaitu ARP poisoning. Di sini DNS spoofing-nya sudah aktif dan ARP poisoning-nya sudah berjalan. Tinggal kita tunggu hasilnya pada IP yang kita serang. Ini adalah hasil dari DNS spoofing menggunakan sistem operasi Linux. Masih sama hasilnya seperti pada pengujian di sistem operasi Windows, yaitu terbatasi oleh sertifikat keamanan. Jadi DNS-nya tetap berjalan tetapi tidak bisa mengakses dari tujuan DNS spoofing-nya. Pengujian yang terakhir yaitu melakukan hijacking. Hijacking di sini akan melalui cookies hijacking. Tools yang digunakan adalah Ethercap untuk memilih target, Wireshark untuk menganalisa paket data, dan web browser yang sudah dipasang cookies editor.
Kita membuka Ethercap terlebih dahulu. Kita pilih WLAN 0. Masih sama menggunakan target IP 107 dan IP 2. Kita aktifkan ARP. Kita lihat koneksinya apakah sudah terpilih targetnya. Sudah ada jaringan yang terdeteksi, transmisi paket datanya. Sekarang kita berpindah ke Wireshark. Di Wireshark tetap sama, kita memilih WLAN 0. Di sini langsung saja kita masukkan keyword untuk mencari cookie-nya. Belum terdapat login cookie. Kita tunggu. Nah, sudah terdapat cookie yang masuk. Kita stop sniffingnya dan kita cari di mana letak cookie-nya. Cookie biasanya terdeteksi setelah method push pada get start HTML. Coba kita cari. Nah, ini terdapat cookie. Kita copy menjadi teks. Kita masukkan ke text editor. Kemudian kita buka web browser yang sebelumnya sudah kita pasangkan add-on cookie editor. Di sini kita akan mengunjungi web yang cookie-nya sudah kita tangkap tadi, yaitu 192.168.1.1/start.html. Kita buka cookie editornya dan kita tambahkan. Kita kopikan dari text editor. Namanya test cookie support. Value-nya kita pindah ke bawah dan kita simpan. Kita masukkan lagi yang SID. Value-nya kita pindah ke bawah. Kita simpan dan kita refresh. Kita sudah berhasil memasuki login dari IP 192.168.1.1 tanpa melewati form login. Di sini cookies hijacking dapat dikatakan berhasil. Analisis. WiFi tidak aman dari aktivitas sniffing. Kegiatan sniffing yang dilakukan merupakan kegiatan melihat paket data yang melewati jaringan WiFi. Salah satunya mencuri password dan username. Alat yang digunakan adalah Chain Enable dan Ethercat. Solusinya, administrator jaringan dapat menggunakan perangkat lunak analisis jaringan. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian lalu lintas ke sumber dan tujuan yang mencurigakan, administrator dapat memutuskan koneksi ke komputer yang dicurigai.
Yang kedua, user tidak melakukan login atau aktivitas yang sifatnya rahasia, misal email, e-banking, chatting rahasia, dan lain-lain pada suatu jaringan umum. Gunakanlah enkripsi pada data yang sifatnya rahasia. Analisis selanjutnya yaitu Wi-Fi tidak aman dari tindakan DNS spoofing dan berhasil dilakukan. Akan tetapi, website yang menjadi target dari DNS spoofing memiliki sertifikat autentifikasi, sehingga DNS spoofing tidak dapat merubah tampilan dari website, hanya menutup jalur akses saja. Alat yang digunakan adalah Chain Enable dan Ethercap. Solusinya, akses website yang memiliki protokol keamanan berlapis, periksa keaslian alamat IP, DNS atau URL yang akan diakses, sehingga dapat terhindarkan dari tindakan DNS spoofing. Analisis yang terakhir, Wi-Fi tidak aman dari hijacking. Hijacking yang dilakukan adalah session hijacking menggunakan cookie. Penyerang mencuri cookie dari user menggunakan metode sniffing. Cookie digunakan untuk melewati form login dari website dan mengambil alih akun dari user. Alat yang digunakan adalah Chain Enable, Ethercap, Wireshark, web browser, dan cookies editor. Solusi untuk mengatasi cookies hijacking adalah dengan mengunjungi atau login pada website yang memiliki keamanan berlapis. Pada sisi pengembang web, dapat menggunakan session dengan jangka waktu yang pendek, karena dengan expiration time yang pendek, meskipun attacker punya session yang valid dalam jangka waktu singkat sudah tidak berguna lagi karena expired. Kesimpulan, hasil pengujian tingkat keamanan hotspot Wi-Fi menunjukkan bahwa secara keseluruhan hotspot Wi-Fi dalam status tidak aman dari serangan kejahatan MITM, yaitu sniffing, DNS spoofing, dan hijacking.